Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Himasya Mardika dengan NIM 21040125125130094. Di sini saya akan berbicara mengenai permasalahan bahasa Indonesia di era saat ini. Oh ya, saya dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Bahasa merupakan sesuatu yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kita bangun tidur, ketika kita mengirimkan pesan kepada teman kita melalui WhatsApp atau media sosial yang lain, ketika kita melihat konten di Reels IG, di YouTube, di TikTok, dan lain sebagainya. Dan pastinya setiap harinya kita juga akan mendengar orang-orang berinteraksi, mendengar orang-orang berbicara menggunakan suatu bahasa. Namun anehnya di sini adalah semakin sering penggunaan bahasa, semakin jarang pula pemahaman akan makna dari bahasa itu sendiri. Dan kita juga jarang untuk bertanya sebenarnya fungsi sebenarnya dari bahasa itu apa sih untuk kehidupan kita. Bagaimana kondisi bahasa Indonesia pada saat ini di era kemajuan teknologi saat ini. Bahasa Indonesia mengalami atau menghadapi banyak sekali tantangan. Nah, tantangan ini tidak hanya datang dari luar, tapi juga kebanyakan itu berasal dari dalam, tumbuh dan berkembang atas dasar kebiasaan kita sehari-hari. Misalnya, ini mungkin tidak kita sadari bahwasannya kita semakin nyaman untuk menggunakan bahasa yang sifatnya campuran. Dan beberapa orang, atau mungkin bahkan kita juga mengalami hal yang sama. Kita itu dengan mudahnya bisa menyisipkan istilah atau bahasa asing di tengah-tengah atau sela-sela bahasa Indonesia kita. Nah, beberapa orang juga berpendapat bahwasanya bahasa Indonesia ini merupakan suatu bahasa yang kaku, bahasa yang ribet, atau bahkan kuno. Nah, padahal kan bukan seperti itu. Bahasa itu bukan hanya sekadar alat untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk berpikir. Ketika seseorang berpidato di depan banyak orang, ketika seseorang menyampaikan pendapatnya di ruang diskusi, mereka-mereka ini pasti akan berusaha untuk merangkai kata, menyusun kata sebaik-baiknya. Dan itu merepresentasikan bagaimana dirinya itu berpikir. Ketika bahasa digunakan dengan awur-awuran, dengan asal-asalan, dan makna tidak lagi dipentingkan, ya otomatis bagaimana cara kita berpikir itu juga akan semakin menurun atau bahkan hilang. Saya pernah melihat suatu narasi di suatu kanal YouTube, tertuliskan bahwasanya suatu bangsa itu bisa saja menggali kuburannya sendiri. Nah, maksudnya di sini adalah bukan berarti dengan peperangan, bukan berarti dengan kekerasan, tetapi dengan mulai mengabaikan apa yang menjadi fondasi utama bangsa itu sendiri. Dan yang menjadi fondasi utama adalah bahasa. Ketika suatu bangsa tidak atau mulai mengabaikan, melemahkan bahasa mereka sendiri, artinya mereka itu sedang melemahkan sedang menunjukkan bagaimana bangsa itu berpikir dengan tidak maksimal. Nah, di era saat ini dengan sangat mudah kita temukan contohnya di ruang pendidikan misalnya. Sekarang ini banyak orang yang kesulitan atau belum mampu menyampaikan apa yang menjadi pendapatnya secara runtut dalam bahasa Indonesia. Dan ketika menulis, banyak sekali tulisan yang tidak runtut, tidak sesuai dengan kaidah. Tulisannya panjang tetapi syarat makna, artinya kita itu sulit memahami sebenarnya makna dari tulisan itu apa sih. Dan dari situ kita juga bisa menilai bahwasanya bahasa Indonesia itu semakin persoalan bahasa Indonesia itu semakin krusial di era saat ini. Kemudian setelah itu, ironisnya di saat yang sama kita sering mengagungkan bahasa asing. Kenapa begitu? Karena beberapa orang beranggapan bahwasanya
semakin banyak istilah asing atau bahasa asing yang digunakan, itu akan semakin terlihat keren, akan semakin terlihat terpandang. Padahal aslinya ya bukan seperti itu. Kita tidak boleh meremehkan apa yang menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia adalah sebagai wadah untuk menjembatani kita untuk memahami dunia luar. Kita harus memahami bahasa Indonesia terlebih dahulu sebelum kita berangkat mengeksplor lebih jauh bahasa yang ada di luar sana. Dan masalahnya bukan berada pada bahasanya, melainkan pada sikap kita terhadap bahasa itu sendiri. Dan kita jarang untuk melatih diri kita untuk berdiskusi secara kritis, untuk menulis dengan rapi. Kemudian kita juga jarang untuk membaca teks yang menuntut kita untuk berpikiran secara mendalam begitu. Dan akibatnya bahasa itu hanya sebagai alat untuk berkomunikasi seperti yang saya mention sebelumnya atau sebutkan sebelumnya, tetapi bukan sebagai alat untuk berpikir. Dan jika kebiasaan ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya akan terkena untuk satu generasi saja, tetapi akan berdampak pada generasi-generasi selanjutnya. Dan akan mempengaruhi bagaimana suatu bangsa itu berpikir jika lingkupnya semakin luas. Selain itu, cara mengambil keputusan, juga cara mengatasi suatu konflik, itu juga berpengaruh terhadap hal-hal tersebut. Bangsa yang tidak terbiasa berpikir jernih melalui bahasanya akan mudah terjebak dalam kesalahpahaman, kemudian manipulasi dan juga polarisasi. Menghargai bahasa Indonesia bukan berarti menolak bahasa-bahasa asing begitu ya. Akan tetapi sebaliknya, bahasa yang kuat atau fondasi bahasa Indonesia yang kuat itu bisa menjadi pintu untuk berdialog dengan dunia luar. Kita bisa berpikir jernih dalam bahasa sendiri, lalu berkomunikasi dengan setara dengan bahasa yang ada di luar sana. Dan jika kita tarik lebih jauh, persoalan bahasa juga berkaitan dengan tanggung jawab generasi hari ini. Kita hidup di era di mana suara sangat gampang sekali untuk direkam, sangat mudah sekali untuk disampaikan, tulisan mudah sekali disebarkan, dan itu bisa tersampaikan hanya dalam beberapa waktu saja, tidak dalam rentang waktu yang terlalu lama. Nah, dari situ kita menyadari bahwasanya kesalahpahaman, sedikit saja kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia itu dampaknya bisa jadi menjadi lebih luas atau lebih banyak, lebih besar. Bahasa yang tidak jelas melahirkan tafsir yang banyak atau beragam, dalam kata lain ambigu. Tafsir yang beragam jika tidak diimbangi dengan kecerdasan dalam berdiskusi, pemikiran kritis, ya otomatis akan berubah menjadi suatu konflik. Dan kita sadari bahwasanya di era saat ini banyak sekali konflik-konflik yang turun atau timbul karena suatu permasalahan sepele, yaitu karena kesalahpahaman dalam penyampaian bahasa atau ketidakberhasilan dalam penyampaian bahasa. Dan disinilah kita itu menilai bahasa Indonesia sebagai ruang belajar. Ruang belajar di sini itu maksudnya adalah untuk belajar menyampaikan bahasa secara runtut, belajar menyampaikan ketidaksetujuan tanpa merendahkan pendapat dari orang lain, belajar memilih kata yang tepat sebelum kita berkomentar atas postingan atau utas yang dikemukakan oleh orang lain. Dan bahasa juga mengajarkan kita untuk menahan emosi kita. Bahasa mengajarkan untuk kita untuk berpikir kritis dan untuk terbuka atas hal-hal baru di luar sana. Dan disinilah pentingnya kembali memandang bahwasanya bahasa itu penting, bahasa itu tidak boleh dipermainkan. Kita harus berpegang teguh pada bahasa Indonesia, bahasa kita tidak boleh meninggalkan apa yang menjadi fondasi utama dalam negara kita ini. Dan mungkin kita tidak akan bisa mengubah wajah bahasa Indonesia di ruang digital
atau bahkan tingkat nasional secara langsung, akan tapi dengan langkah kecil, misalnya dengan menulis dengan rapi, berusaha untuk mengoreksi apa yang menjadi kesalahan kita selama menulis, kemudian berlatih untuk berbicara di depan banyak orang secara runtut menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Itu merupakan beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi atau semakin menurunkan dampak negatif dari permasalahan bahasa ini. Dan dari situ atau dari kesadaran bahwa setiap kata memiliki dampak sekecil apapun, kita bisa mempertahankan bahasa Indonesia ini untuk masa yang akan datang. Sekian dari saya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.